Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu syekhnya ya, di sini saya sebagai penerjemah insyaallah. Fadilatul Syekh, hayakumullah wa bayyakum. أهلا وسهلا بكم حياكم الله. Nah, تسمع الصوت جيدا؟ ma'akum Abu Yahya Afandi, ana insyaallah سأتولى ترجمة حديثكم إلى اللغة الإندونيسية. Iya lah, bersama para ulama. أفهم من هذا أن في ترجمة. نعم. هل في ترجمة؟ نعم، أنا سأتولى ترجمة الكلام إلى الإندونيسية إن شاء الله. إذا أنا أرجو من فضيلتكم أن يعني تأتوا بجمل قصيرة في حدود يعني دقيقتين أو ثلاث، يعني حتى أستوعب الكلام بشكل جيد وأترجمه ترجمة جيدة فضيلة الشيخ. طيب. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حياكم الله أيها الأخوة الفضلاء، أنتم إخواننا ونحن نقولها بصدق، نحبكم في الله. الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، ونفرح بمثل هذه الالتقاءات بكم لما فيها إن شاء الله من الخير للجميع. تفضل حفظك الله. قبل الخوض في ترجمة كلامكم أنا أريد أن أعرف الجمهور يعني بنبذة من سيرتكم لو تتكرمون. أنا حصلت على شيء من الأخ رفقي وأريد أن أعرفكم على الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik kawan-kawan semuanya, ikhwani wa akhawati fillah, di sini sudah bersama dengan kami, bersama dengan kita semua, alhamdulillah, Fadilatul Syekh Abdul Aziz. Beliau itu adalah Abdul Aziz bin Salih Al-Kanhal. Beliau adalah Syekh Abdul Aziz bin Salih Al-Kanhal. Nah, beliau adalah Syekh Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Salih Al-Kanhal dari fakultas, beliau adalah lulusan Fakultas Usuluddin di Jami'atul Imam di Riyadh, Jami'atul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di kota Riyadh, dan beliau sebagai da'iyah di beberapa tempat seperti misalnya di da'iyah muta'awin di Asy'un Al-Islamiyah di Kementerian Agama ya, dan juga sebagai penulis aktif di website Asy-Syabakah atau Al-Alukah ya. Jadi ada website namanya Al-Alukah, beliau aktif menulis di situ. Pada permulaan pembicaraan beliau mengatakan bahwa uhibbukum fillah, aku mencintai kalian semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kalian semuanya adalah saudara-saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu semuanya adalah bersaudara. Naam Syekhana, tafadhol. وأود في البداية أن أثني بصدق على إخواننا حجاج أندونيسيا، فقد التقيت بهم 4 سنوات في مطار الملك عبد العزيز في جدة، وكانوا نعم الحجاج ترتيبا وتنظيما وأخلاقا، وهذا ليس بشهادتي فقط بل بشهادة جميع الدعاة. تفضل. Kemudian beliau juga ingin berterima kasih kepada saudara-saudaranya dari Indonesia, terutama jamaah haji yang datang ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Beliau selama 4 tahun berturut-turut itu memberikan khidmah kepada jamaah haji dari Indonesia selama 4 tahun berturut-turut sejak bertemunya dengan jamaah haji pertama kali di Bandara Abdul Aziz ya. Maka Syekh menyatakan bahwa jamaah haji Indonesia itu terkenal dengan ketertibannya, terkenal dengan sikapnya yang baik, dan menurut
ikut peraturan dengan baik ya. Maka Syekh menyatakan ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada jamaah haji Indonesia. Naam. أود قبل أن أدخل في صلب الموضوع الأساس ما دمنا في شهر رمضان أن أتكلم بشكل يسير عن عظمة هذا الشهر وفضله، وأظنكم سمعتم كثيرا من هذا، لكن أشير إشارة يسيرة فأقول أيها الإخوة، مضى 18 أو 17 وأكثر من 17 يوما من هذا الشهر، فماذا استفدنا من هذا الشهر؟ الله عز وجل قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيمك لهذا الشهر هو من تعظيمك لله سبحانه وتعالى الذي عظمه، وهو من علامات التقوى وقوة المحبة لله سبحانه وتعالى. فانظر في نفسك حفظك الله. Kemudian Syekh menyatakan di sini, sebelum masuk ke dalam pembahasan inti, beliau ingin mengingatkan kita semua bahwa kita ini sudah memasuki hari ke-17 atau hari ke-18 pada bulan Ramadan. Maka hendaknya masing-masing kita memperhatikan apa saja yang telah dilakukan selama bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka hal tersebut termasuk ke dalam ketakwaan hati, ya. Jadi kalau kita itu mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, maka itu termasuk ke dalam ketakwaan hati. Maka hendaknya kita perbanyak ibadah dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harap untuk ditingkatkan, karena hal tersebut termasuk mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Nah, ثم أبين سبب اختياري لهذا الموضوع، وهو أسباب زيادة الإيمان وتعظيم التوحيد. السبب هو أن البعض من المسلمين يقصرون في الاهتمام والعناية بهذا الجانب العظيم، ولذلك رأيت أن يكون حديثي إليكم عن هذا الأمر لأهميته ولتعلقه بالآخرة وبالعبادات. تفضل حياك الله. Nah, Syekhana. Jadi kemudian beliau menyatakan bahwa tema inti yang akan beliau bahas pada kesempatan siang hari ini, insya Allah berkaitan dengan asbab ziyadatil iman wa fadlul tauhid. Sebab-sebab bertambahnya iman dan keutamaan daripada tauhid. Beliau memilih tema ini karena tema ini sangat urgen dan penting, karena juga banyak kaum muslimin yang melalaikan tema ini, sehingga beliau menjadikannya sebagai topik utama pada pembicaraan beliau pada siang hari ini, insya Allah. Nah. ومن أسباب التي توجب العناية بهذا الأمر الأسباب التالية. السبب الأول أن دخول الناس الجنة ونجاتهم من النار وتفاوت درجاتهم في الجنة، كل ذلك مرتبط بالتوحيد قوة وضعفا. تفضل. Kemudian Syekh menyebutkan, ya, mengapa tema ini menjadi sangat penting? Pertama, karena orang-orang itu akan masuk surga, ya, selamat dari neraka. Kemudian juga orang yang masuk surga itu nanti derajatnya akan berbeda-beda, ya. Itu disesuaikan dengan tauhidnya masing-masing. Kuat atau lemahnya tauhid daripada masing-masing orang. Kalau kuat berarti dia masuk surga dan derajatnya tinggi, kalau lemah berarti dia akan masuk surga tapi derajatnya rendah. Nah, Syekh. ثانيا لأن الإيمان القوي تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة. ومن الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ومن هم الصديقون؟ الصديقون هم أعلى الناس درجة بعد درجة الأنبياء، ولا شك أن كل مؤمن يريد أن يصل إلى هذه الدرجة العالية، فمن حقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسله نال هذه الدرجة العالية. تفضل. Yang kedua, bahwa keimanan yang sempurna itu akan menyebabkan derajat seseorang itu diangkat setinggi-tingginya di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan,
walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya, mereka itu adalah orang-orang as-siddiqun. Siapakah as-siddiqun itu? As-siddiqun adalah derajat hamba Allah Subhanahu wa taala tertinggi setelah para nabi dan rasul. As-siddiqun adalah derajat yang tertinggi bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, وهناك دليل عظيم من السنة النبوية يبين منزلة هذا الأمر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بينهم. قال الصحابة: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فمن حقق الإيمان بالله وصدق المرسلين نازل هذه الدرجة العالية. تفضل. Nah, di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa nanti itu penduduk surga akan berbeda-beda kedudukan dan derajatnya. Di antara mereka ada yang bertempat sangat tinggi sekali derajatnya sampai disebut sebagai ahlul ghuraf, para penduduk-penduduk kamar-kamar ya, yang tempatnya itu sangat tinggi sekali. Seperti kalau kita di dunia ini ketika kita melihat ke langit ya, di bintang yang ada di utara dan bintang yang ada di timur itu sangat jauh sekali ketika kita lihat dari atas permukaan bumi ini ya. Sehingga ketika Rasulullah SAW menceritakan bahwa ada penduduk surga yang derajatnya sangat tinggi seperti itu, seperti berada di atas bintang-bintang ya, maka para sahabat mengatakan itu adalah tempatnya para nabi dan rasul yang tidak mungkin kita menggapai derajat yang setinggi itu. Maka Rasulullah SAW menyatakan bukan, justru itu bukan tempatnya para nabi dan rasul, bahkan itu adalah tempat untuk orang-orang yang beriman, alladzina amanu billahi wa saddaqu al-mursalin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan rasul-rasul yang Allah utus. Nah, ومن الأسباب الداعية للعناية بهذا الموضوع أن كثيرا من المسلمين اليوم يعانون من ضعف في إيمانهم، ويتساءل بعضهم يقول: أنا لا أجد لذة للعبادة، لا أحس بانشراح صدر، لا أحس بالسعادة. كل ذلك يرجع إلى أسباب كثيرة، أهمها ضعف التوحيد، ضعف الإيمان في القلوب. نتج عن ضعف التوحيد، ضعف الإيمان، ضعف العبادات، ضعف الخشوع في العبادات، وبالتالي نقص في الإحساس بالانشراح والسعادة. تفضل. Kemudian Syekh menyatakan di sini banyak kaum muslimin sekarang ini yang mengalami kelemahan iman dan kelemahan tauhid di dalam hati mereka, sehingga mereka tidak merasakan lezatnya beribadah, tidak merasakan kegembiraan dan tidak merasakan ketentraman hati ya. Karena lemahnya iman dan juga lemahnya tauhid itu tentunya akan mempengaruhi kekhusyuan kita dalam beribadah ya, dan juga akan semakin lemah keimanan kita, maka akan mengurangi pula tingkat kebahagiaan dan ketentraman hati. Nah, وندخل الآن في صلب الموضوع فنقول: ما هو الإيمان؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فكلما عمل المؤمن طاعة مخلصا فيها لله متبعا للسنة النبوية زاد إيمانه، وكلما عمل معصية نقص إيمانه بحسب ما وقع في قلبه أثناء المعصية من الاستهانة بحرمات الله سبحانه وتعالى. تفضل. Kemudian kita akan masuk ke dalam inti pembahasan, yaitu tentang iman. Bahwa iman itu adalah keyakinan di dalam hati, ucapan secara lisan, ya, dan perbuatan dengan amal
dengan anggota tubuh. Yang bisa berkurang, yang bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Maka setiap kali seseorang itu melakukan ketaatan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bertambahlah imannya. Dan juga jika seseorang itu melakukan kemaksiatan, dosa dan kemungkaran, maka keimanannya pun juga akan berkurang. Nah, وهناك أدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، منها قول الله سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقول الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، والحديث متفق عليه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أعلى الإيمان وأدناه يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. تفضل. berkaitan dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu memang bisa bertambah dan bisa berkurang, ada banyak sekali dalilnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, jika dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an kepada mereka, maka ayat-ayat tersebut menambahkan keimanan kepada orang-orang yang beriman. Nah, itu yang pertama dalilnya. Lalu yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka itu bertambah keimanannya ya dari keimanan yang sudah ada pada diri mereka. Kemudian juga di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu terdiri dari 70 lebih cabang ya. Bid'un itu ada artinya maksudnya sekitar antara 3 sampai 9 ya. 3 sampai 9 itu adalah bid'un. Jadi itu iman itu adalah terdiri dari 70 cabang lebih ya. 70 cabang lebih kurang dari 80 ya. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tertinggi, cabang tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Adapun yang cabang yang paling rendah wa adna himatatul adza 'anil thariq ya. Yang paling rendah cabang iman itu adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan juga rasa malu itu juga termasuk bagian daripada keimanan. Naam. وهنا سؤال: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان؟ لأنه بالحياء يحفظ المؤمن نفسه عن الفواحش والمنكرات وعن كل ما قد يغضب الله عز وجل عليه أو ينقص إيمانه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان. تفضل. Kemudian Syekh menyebutkan ya, mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyatakan bahwa wal haya'u syu'batun minal iman, malu itu termasuk cabang daripada cabang-cabang iman, karena dengan keimanan seorang muslim akan menjaga dirinya dari melakukan hal-hal yang fawahish atau mungkarat, hal-hal yang buruk ya, yang berkaitan dengan zina misalnya, atau apa saja yang mendekati dengan zina ya fawahish, dan juga perbuatan-perbuatan mungkarat. Dia akan menjauhi diri dari perbuatan-perbuatan tersebut karena dia malu ya, tahu bahwa dia itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi diri dari apa saja yang dapat mengurangi keimanannya. Naam Syekh. وهنا سؤال: ما هي مراتب المؤمنين في الإيمان؟ 3 مراتب، هي السابقون والمقتصدون والظالمون، وأهل هذه المراتب ال3 يتفاوتون تفاوتا عظيما، والدليل عليها قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. نسأل الله يجعلنا وإياكم جميع المسلمين من السابقين. تفضل يا شيخ.
Kemudian orang-orang yang beriman itu juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda, ya. Yang paling tinggi tingkatannya adalah as-sabiqun, orang yang bersegera melakukan kebaikan, ya. Kemudian selanjutnya ada al-muqtasidun yang pertengahan, ya. Ada juga yang masih melakukan dosa tapi masih memiliki keimanan tapi terjerumus ke dalam dosa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina." Kemudian kami berikan kitab suci ini kepada orang-orang yang telah kami pilih. Wa minhum dzalimun li nafsihi, di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan dosa tapi masih mempertahankan keimanannya, ya. Dan ada juga yang al-muqtasidun, yang pertengahan, ya. Jadi itu pertengahan. Ada juga yang sabiq, yang sabiqun bil khairat, yang melakukan kebaikan dengan segera. Jadi kalau ada perintah Allah langsung dilakukan, kalau ada larangan langsung ditinggalkan, gitu ya. Bedanya sama muqtasidun tadi itu ada pertengahan. Yang lebih semangat lagi adalah yang as-sabiqun. Na'am Syekhana. وهنا يجب أيها الأخوة أن نعتني بأركان الإيمان الستة التي وردت في الحديث الصحيح صحيح إمام مسلم عندما جاء الملك جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن عدة أمور، وكان مما سأله عنه أن قال: فأخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان الستة التي لا يكون مؤمن مؤمنا إلا بالإيمان بها جميعا. فعلى المؤمن والمؤمنة أن يسعوا جميعا إلى تحقيق هذه الأركان الستة. تفضل حفظك الله. Jazakum khairan Syekhana. Kemudian berkaitan dengan rukun-rukun iman, ya, itu disebutkan dalam hadis Jibril, ya, hadis yang sangat masyhur sekali dari Abdullah bin Umar, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW suatu saat pernah didatangi oleh Jibril, lalu Jibril tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu pertanyaannya adalah tentang iman, maka dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa keimanan itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada rasul-rasulnya, engkau beriman kepada hari akhir, ya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah engkau beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dan buruk itu semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menentukannya. Maka seorang mukmin yang laki-laki ataupun yang perempuan, mukmin dan mukminah, semuanya harus berusaha semampu mungkin untuk merealisasikan 6 rukun iman ini. Nah, واسمحوا لي أيها الأخوة أن أشرح لكم هذا الحديث شرحا مختصرا لعظم أهميته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله. ما هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ الإيمان بالله عز وجل يدخل فيه 4 أمور. الأمر الأول الإقرار بوجود الله عز وجل، وهذا ولله الحمد كلنا نقر به. الأمر الثاني إفراد الله عز وجل في ربوبيته. ما معنى ذلك؟ هو الإقرار الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، لقوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير له مقاليد السماوات والأرض. فالله عز وجل هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير لكل شيء. فلذلك ينبغي المؤمن أن يعرف ذلك وأن يجتهد في تحقيقه. تفضل حفظك الله. أنا لا أسمع الآن، لا أسمع صوتك الآن. baik, nah. Jadi di sini Syekh menyebutkan bahwa izinkan saya di sini untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan syarah atau penjelasan dari rukun iman yang disebutkan di dalam hadis sahih tersebut, ya, hadis Jibril tadi, bahwa Rasulullah SAW menyatakan yang pertama itu adalah
antu'mina billah, engkau hendaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya ada beberapa hal ya, Syekh menjelaskan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah engkau meyakini keberadaan Allah, eksistensi Allah, wujudullah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memang betul-betul ada, gitu ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, rububiyah ya, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lahul khalq wal mulk wa tadbir, yang menciptakan, yang menguasai dan merajai seluruh alam semesta ya, yang Allah ciptakan dan juga mengatur, maha mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya terdapat kerajaan dan dia maha kuasa terhadap segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, berfirman, lahu maqalidus samawati wal ard. Allah memiliki dan menguasai langit dan bumi. Jadi yang pertama adalah kita mengakui eksistensi Allah, yang kedua kita mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sebagai Tuhan kita yang mengatur, yang mencipta alam semesta. Nah. والإيمان بالربوبية له فوائد عظيمة جدا. من هذه الفوائد الفائدة الأولى والعظمى هي تحقيق توحيد الألوهية، أي توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. ما الذي يستحق أن يعبد؟ الله سبحانه وتعالى المعطي الرزاق سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يعبد. ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا من البشر أعطاك هدية قيمة أو نصحك بنصيحة عظيمة، ماذا يكون في قلبك لهذا الإنسان؟ ألا تحبه؟ ألا تشكره؟ ألا تثني عليه؟ بلى. من باب أولى الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليك بنعم عظيمة تعد ولا تحصى، فينبغي أن تستفيد هذه الفائدة العظيمة في إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، فلا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا رياء ولا سمعة ولا أي شيء، فاعبد الله مخلصا له الدين. تفضل حفظك الله. Kemudian Syekh menyatakan di sini ya, ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang mencipta, yang mengatur ya, yang menguasai alam semesta ini ya, maka sudah merupakan sebuah konsekuensi daripada keyakinan kita itu bahwa kita harus menyembahnya, harus beribadah hanya kepada Dia semata ya. Tidak boleh kita menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang maha memberikan karunia, Dialah yang telah memberikan rizki ya, dan Dialah yang memberikan nikmat yang alangkah sangat banyaknya yang tidak bisa dihitung oleh kita ya. Seandainya ada seseorang yang melakukan kebaikan kepada kita, walillahil masalul a'la, ada orang yang melakukan kebaikan kepada kita, memberikan kita uang misalnya, memberikan kebaikan kepada kita, berjasa kepada kita, tentunya kita akan berlaku baik kepada dia, akan berterima kasih kepada dia ya. Sebagai bentuk rasa syukur kita ya, dan juga terima kasih kita akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita dan berjasa kepada kita ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala itu yang telah memberikan rezeki kepada kita, memberikan kehidupan, yang memberikan mata, hidung, tangan, semuanya ya, oksigen dikasih gratis sama Allah Subhanahu wa taala ya. Maka sebagai bentuk syukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus juga beribadah ya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah layak kalau Allah itu memberikan rezeki kepada kita sebegitu banyaknya lalu kita menyekutukan Allah dalam beribadah. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyembah Allah, tidak melakukan syirik, baik itu syirik kecil ataupun syirik yang besar ya. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi, hendaknya kalian menyembah Allah dan bersabarlah kalian dalam beribadah kepadanya. Naam Syekh. وأعظم نعمة على الإطلاق أنعم الله بها على المسلمين هي هذا الدين العظيم. هي هذا الدين العظيم. الله سبحانه وتعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: آية في كتابكم معشر المسلمين لو أنزلت على اليهود لاعتبروا هذا اليوم عيدا
ما هي؟ قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا اليهودي على كفره يعرف معنى هذه الآية، ويقول لو أنزلت على اليهود لاعتبروا هذا اليوم عيد، لأن الله يمتن على المسلمين بهذا الدين العظيم، فينبغي للمؤمن أن يقدر لهذه النعمة قدرها. فأنت إذا مت على التوحيد فمصيرك جنة عرضها السماوات والأرض، وغيرك إذا ماتوا على الكفر فمصيرهم نار جهنم، وشتان شتان. تفضل حفظك الله. Kemudian di sini Syekh juga menyatakan bahwa kenikmatan yang paling agung, yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai orang-orang Islam, ya, sebagai kaum muslimin adalah agama Islam ini. Itulah nikmat yang paling besar, yang teragung yang pernah Allah berikan kepada kita semua, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja nikmat yang ada padamu adalah berasal dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kamu tidak bisa menentukan bilangan atau jumlahnya karena saking banyaknya. Jadi semua nikmat ini sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakannya kepada kita, dan yang terbesar adalah nikmat Islam. Ya. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh seorang Yahudi yang menyatakan bahwa, "Wahai Umar, ada sebuah ayat di dalam kitab sucimu yang seandainya ayat itu turun kepada kita orang-orang Yahudi, pasti kita akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya untuk kita orang-orang Yahudi kalau ayat itu turun kepada kita." Maka Umar pun mengatakan, "Ayat apa itu?" Orang Yahudi itu mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina," yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku sempurnakan pula untukmu nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama bagimu. Ini orang Yahudi padahal dia itu kafir, ya. Dia betul-betul mengetahui nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang-orang Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam ini untuk kita, ya. Sehingga dengan nikmat Islam ini nanti di akhirat orang yang beragama Islam itu akan masuk ke dalam surga, sedangkan orang yang tidak punya modal nikmat ini yaitu Islam, tidak beragama Islam, mati dalam keadaan kafir, pasti dia akan masuk ke dalam neraka. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. وإليكم هذه الأحاديث النبوية العظيمة تزداد فرحا بهذا الدين وتمسكا به وتفرح بفضل الله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه الإمام مسلم في صحيحه. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، رواه مسلم. وعن عتبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، رواه الإمام البخاري في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، رواه الإمام البخاري في صحيحه. فكل هذه الحديث تدل على فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته على المؤمنين، فلنفرح بهذا الفضل ولنتمسك بهذا الدين أكثر. تفضل حفظك الله. Di sini Syekh membawakan 4 buah hadis, di mana hadis-hadis ini insya Allah akan membuat kita lebih berbahagia lagi dengan kenikmatan agama Islam yang Allah berikan kepada kita. Lebih membuat kita bangga lagi dengan agama Islam yang kita peluk ini. Ya, hadis pertama yang beliau bawakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang meninggal dunia sedangkan dalam kondisi mengetahui, berilmu, ya, mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja, ya, maka dia akan masuk surga. Lalu kemudian hadis yang kedua
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah, ya, jika diucapkan oleh seseorang ghairu syakin, tanpa keraguan sedikit pun, ya, maka orang yang mengucapkannya tanpa keraguan sedikit pun dengan penuh keyakinan dia mengucapkannya, ya, maka tidak ada yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan tanpa keraguan, ya, kecuali dia pasti akan masuk ke dalam surga. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga bersabda, hadis yang ketiga, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, sesungguhnya Allah itu mengharamkan dari neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam dirinya, ya, artinya ini ikhlas, ya. Lalu hadis yang keempat, as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min man qalbihi. qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, hakadha Syekh. Ya. Yang keempat, orang yang paling berbahagia dan karena dia mendapatkan syafaat dariku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi, dengan ikhlas dari dalam hatinya, ya, atau dari dalam dirinya. Jadi ini adalah 4 hadis yang menunjukkan betapa besarnya nikmat Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Naam, Syekh. ومن فوائد تحقيق توحيد الربوبية تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل عبادة عظيمة تدل على قوة إيمان المؤمن. الله سبحانه وتعالى قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. فالتوكل عبادة عظيمة وتدل على قوة إيمان المؤمن بالله سبحانه وتعالى وقوة ثقته في الله عز وجل. والتوكل لا يتعارض مع الأسباب، تبذل السبب ولكن تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الرزاق سبحانه وتعالى وحده. تفضل حفظك الله. ما في صوت، لا أسمع. Ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan rububiyah, keimanan kita kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kita juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bertawakal itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Bertawakallah kamu kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihatmu ketika kamu itu bangun dan juga melihatmu ketika kamu itu sedang bergerak di dalam sujudmu bersama dengan orang-orang yang sujud, ya. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan misalnya, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan baginya. Dan yang dimaksud tawakal ini adalah berserah diri, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa bermalas-malasan. Harus al-akhdzu bil asbab. Ada yang namanya mengusahakan sebab, ya, tapi hati kita terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang menentukan segalanya. Jadi kita tetap berusaha semampu kita, sekuat tenaga kita, ya, dan hati kita itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada tawakal. Nah, كم بقي من الوقت؟ تقريبا يعني نصف ساعة شيخنا، نصف ساعة. كم؟ نصف ساعة. نعم. ساعة ولا لأنه خرج لي قبل قليل في الجهاز مكتوب من عندكم سنصلي الظهر. كيف؟ خرجت هذه العبارة لي أمامي قبل قليل، مكتوب سنصلي الظهر. نعم،
لأننا نحن في إندونيسيا شيخنا يعني نحن في أرخبيل واسع، يعني بعضنا يدخل في وقت الظهر وبعضنا لم يدخل في وقت الظهر. أنا شخصيا في جاكرتا وما حولها نحن لم ندخل بعد في وقت صلاة الظهر، لكن بقية الإخوة في سلاويسي وما يعني في شرق إندونيسيا قد دخلوا في وقت صلاة الظهر. يعني بعضنا ربما يستأذن. عموما إذا قرب الوقت من الانتهاء فأخبرني. نعم إن شاء الله. قرب الوقت أخبرني. نعم. طيب، ومن فوائد تحقيق الإيمان بالربوبية تحقيق الإيمان بالقدر والصبر. لما الله سبحانه وتعالى يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله في هذه الآية هو الرجل، طبعا الرجل تعم الرجل والمرأة، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من قبل الله فيسلم ويرضى. والله سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلا شك أن الإيمان بالقدر يدخل السرور على القلب ويدفع الحزن والخوف. تفضل حفظك الله. Syekh juga menyatakan di antara konsekuensi juga kalau kita itu betul-betul mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kita juga beriman kepada takdir Allah, beriman kepada qada dan qadar yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, dan bahwa apa yang terjadi yang kita alami semuanya ini adalah bentuk takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bentuknya adalah musibah, kita bersabar karena kita tahu bahwa yang menentukan musibah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fa min Allah, apa saja musibah yang menimpa itu sebenarnya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk di dalam hatinya. Ya. Berkenaan dengan ayat ini ada sebagian salaf yang menyatakan bahwa itu ayat ini adalah terkait dengan seorang laki-laki yang ditimpa sebuah musibah, maka apa reaksi dia? Yusallim wa yardha. Dia berserah diri kepada Allah dan ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal ju'i, kami akan minal khawfi wal ju', minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, ya. Kami akan menguji kalian semua dengan sedikit dari rasa takut, sedikit dari rasa lapar, ya, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta, ya. Itu sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyirus sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dalam menjalankan musibah tadi, musibah berupa kematian, musibah berupa kurangnya buah-buahan, kurangnya harta, ya, dan lain sebagainya yang tadi disebutkan oleh Allah. Nanti kalau ada yang bersabar ketika musibah itu terjadi, basyirus sabirin, berikanlah kepada orang-orang yang bersabar itu kabar gembira, ya. Siapakah orang-orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang saat diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tertimpa musibah, mereka itu mengatakan sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kami ini hanya kepada Dialah kami akan kembali, ya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ini mendapatkan musibah dan kita ini mengetahui bahwa musibah itu yang menakdirkan dan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu kita tidak bersedih, kita tidak murung, ya. Karena kita tahu bahwa yang menentukan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersabar, ridho kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Naam, Syekhan. وأختم هذه الفوائد عن توحيد الربوبية بالحديث التالي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم أو ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. تقول فلما توفي زوجي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لكني قلت ما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم فأخلف لي الله خيرا منه. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها. هي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من أبي سلمة لكنها لم تفكر بأدنى تفكير أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها، ولكن لما قالت إنا لله وإنا إليه راجعون بقوة إيمان ويقين كانت هذه النتيجة العظيمة. ولذلك ينبغي المؤمن أن يقول هذه الكلمة العظيمة بقوة إيمان ويقين حتى يتحقق له الخير العظيم ويندفع عنه الحزن والأسى. تفضل حفظك الله. Baik. Ada sebuah hadis yang Syekh bawakan di sini. Ya. Hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min muslimin atau ma min abdin tusibuhu musibah fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dia mengatakan istirja, ya, ketika tidak ada seorang hamba pun yang ditimpa musibah lalu dia mengucapkan kata-kata ini istirja, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, kepunyaan Allah, dan kepadanya lah nanti kita akan kembali, gitu ya. Kemudian ya Allah, berikanlah pahala kepadaku karena musibah yang menimpaku ini, dan berikanlah kepadaku ganti yang lebih baik, gitu ya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ada juga riwayatnya Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Illa ajarahullah wa akhlafa lahu khairan minha. Tidak ada yang melakukan hal itu dan mengucapkan hal itu saat ditimpa musibah kecuali pasti Allah akan memberikan pahala kepada dia, ya, karena kesabarannya dalam menghadapi musibah, dan akan memberikan ganti yang lebih baik kepada dirinya. Ya. Seperti kasus yang terjadi pada Ummu Salamah radhiyallahu anha saat suaminya meninggal dunia, yaitu Abu Salamah, dan Ummu Salamah mengetahui ada doa ini, maka beliau pun membacakan zikir ini, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dibaca oleh Ummu Salamah dengan penuh keyakinan, walaupun dia bingung, ya, siapa kira-kira yang lebih baik daripada suaminya, yaitu Abu Salamah. Menurut dia kayaknya suami saya itu sudah terbaik lah, gitu ya, Abu Salamah itu daripada laki-laki yang lain, ya. Tapi ternyata kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada beliau, melamar beliau dan menikahi beliau. Maka saat itu tahulah Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah itulah yang orang yang lebih baik daripada suaminya. Maka oleh karenanya jika kita ini ditimpa musibah, maka hendaknya kita itu bersabar atas musibah tersebut dan mengucapkan istirja dan doa ini dengan penuh keyakinan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik. Nah, قلنا الفائدة الأولى هي تحقيق الربوبية، الفائدة الثانية هي تحقيق توحيد الألوهية، أي إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، فلا يقع المؤمن لا في شرك أكبر ولا في شرك أصغر، لا في رياء ولا سمعة ولا غير ذلك. الله سبحانه وتعالى قال فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا التوحيد هو الذي بعثت الرسل من أجله وشرع الجهاد من أجله، وهو معنى شهادة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الأهم والأعظم. فينبغي المؤمن أن يجتهد في تحقيق هذا، ومن مقتضياته ألا يذهب المؤمن أو المؤمنة لساحر ولا مشعوذ ولا كاهن ولا يعلق التمائم، لا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. تفضل حفظك الله. Kemudian Syekh juga menyatakan bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya,
itu harus juga dengan cara merealisasikan tauhid uluhiyah. Tadi tauhid rububiyah sudah selesai, sekarang bagian yang kedua. Tadi kan tentang wujudullah, keberadaan Allah, kemudian tauhid rububiyah, lalu kemudian selanjutnya tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah ini maksudnya adalah tauhid yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah oleh para hamba-hambanya, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'budillaha mukhlishan lahuddin, sembahlah Allah dengan memurnikan agama kepadanya, dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa, gitu ya. Dan tauhid rububiyah ini, tauhid uluhiyah ini adalah tujuan diciptakannya manusia dan jin, ya. Tujuan diutusnya rasul-rasul ke permukaan bumi, ya, kepada kita semua. Semua rasul itu Allah utus tujuannya untuk supaya manusia merealisasikan tauhid uluhiyah. Dan juga disyariatkannya jihad itu juga untuk tauhid uluhiyah, ya. Dan ini juga maksud dan arti daripada la ilaha illallah, yang maksudnya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah, yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang itu merealisasikan tauhid uluhiyah ini, ya, maka konsekuensinya adalah dia betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata, minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga dia menjauhkan berbagai macam bentuk kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil, ya. Dan juga dia tidak datang ke tukang sihir, tidak datang ke dukun, ya. Tidak menggunakan tamaim, ya, raja-raja, jimat-jimat atau apalah kayak gitu, ya. Nah, dia tidak menggunakan itu semua karena hatinya betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. وأود أن أنبه تنبيه مهم أن بعض الناس يظن أن التوحيد هو فقط تحقيق توحيد الربوبية، فإذا سئل ما هو الإيمان بالله قال الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المانع المعطي، وهذا قصور في الفهم، قصور عظيم. فإن التوحيد يشمل توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والأهم هو توحيد الألوهية. ولذلك فإن كفار قريش كانوا يقرون بالربوبية أن الله هو الخالق الرازق، لكنهم أنكروا توحيد الألوهية، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي، بل لا بد معه من توحيد الألوهية الذي هو الأهم والأعظم. تفضل حفظك الله. Ya. Kemudian juga Syekh di sini menekankan bahwa banyak sekali kaum muslimin yang memahami tauhid itu hanya tauhid rububiyah saja. Ya, memahami iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya dibatasi pada tauhid rububiyah saja. Jadi ketika ditanya iman kepada Allah itu apa? Iman kepada Allah itu berarti kita mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan kita, sebagai satu-satunya Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur alam semesta. Itu maksud daripada keimanan, ya. Tentunya ini adalah ucapan yang benar tapi kurang sempurna, ya, karena tauhid uluhiyahnya belum masuk di definisi tersebut, ya. Oleh karenanya keyakinan yang seperti itu, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, ya, yang memberikan rezeki, yang menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta, itu keyakinan seperti itu juga dimiliki oleh orang-orang musyrikin Makkah, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, ya. Nah, mereka kaum musyrikin itu mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta, ya. Akan tetapi di waktu yang bersamaan mereka tidak menyembah Allah dan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka itu menyembah banyak tuhan atau banyak patung-patung, ya, yang dianggap sebagai putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Jadi tidak menyembah Allah langsung, tidak bertauhid, ya. Mereka itu melakukan kesyirikan. Oleh karenanya mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Orang-orang musyrikin itu merasa aneh dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad mengajak mereka untuk menyembah Allah saja, tidak perlu menyembah
Tuhan-Tuhan lain atau sekutu-sekutu lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid ya, mengajak mereka untuk menyembah Allah semata, tidak menyembah yang lainnya. Maka mereka mengatakan, apakah Muhammad itu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak itu jadi cuma satu doang, cuma Allah doang gitu. Sungguh ini adalah perkara yang sangat menakjubkan, sangat aneh sekali gitu. Karena dari nenek moyangnya mereka sudah menyembah banyak Tuhan. Gitu. Jadi intinya bahwa yang namanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya didasari pada tauhid rububiyah saja, tapi uluhiyahnya juga harus kita laksanakan. Jadi kita yakin bahwa Allah sebagai satu-satunya Tuhan, dan kita juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah dan Tuhan yang satu-satunya kita beribadah kepadanya. Naam. وتنبيه آخر مهم وهو أنه كما أن الصلاة لا تقبل إلا بطهور بالوضوء فكذلك الأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد ومن أشرك بالله شركا أكبر بأن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله فإنه لا يقبل له لا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا غيرها. والعجيب أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والعجيب أيضا أن إبراهيم عليه السلام نبي الله إبراهيم عليه السلام وهو نبي ورسول من أولي العزم من الرسل وأبناؤه أنبياء قال الله عز وجل على لسانه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تفضل. Ya. Kemudian satu hal lagi yang ingin diingatkan oleh Syekh di sini, bahwa kita tahu bahwa yang namanya sholat itu tidak akan bisa diterima kecuali kalau kita itu dalam keadaan suci. Thaharah ya, dalam keadaan suci. Kalau kita suci dari hadas besar dan hadas kecil ya sudah berwudu lalu kita sholat, insya Allah sholat kita akan diterima karena suci itu adalah syarat sah diterimanya sholat ya. Begitu pula dengan ibadah-ibadah kita yang kita lakukan ya, dan juga agama Islam kita ini tidak akan sah kecuali disertai dengan tauhid. Jadi tauhid itu merupakan syarat diterimanya ibadah. Maka kalau orang itu melakukan banyak ibadah tapi dia tidak punya tauhid, maka tidak akan diterima ibadahnya. Baik itu hajinya, umrohnya, ya, sholatnya dan sebagainya, ya. Kalau tidak didasari dengan keimanan yang benar dan tidak pula didasari dengan tauhid, maka ibadah-ibadah itu semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Nabi Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad, jika engkau sebagai rasul melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan terhapuslah seluruh amalmu. Sia-sia ya, amal yang kamu lakukan itu akan sia-sia semuanya, ibadah yang kamu lakukan akan sia-sia semuanya, la yahbatanna 'amaluka. Dan sungguh nanti engkau termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Ibrahim alaihissalam adalah ulul azmi minar rusul, termasuk ke dalam rasul-rasul yang kategorinya ulul azmi ya, yang memiliki tekad yang kuat, yang ada 5 itu rasulnya. Yang termasuk ke dalamnya adalah Ibrahim. Bagaimana doanya Ibrahim ini? Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa junubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, lindungilah diriku ya dan juga anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Jadi Ibrahim alaihissalam pun juga berdoa kepada Allah agar dia diselamatkan dari dosa syirik dan juga anak keturunannya. Maka oleh karenanya kalau Nabi Muhammad saja dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam itu betul-betul menjaga dirinya dari perbuatan syirik dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak jatuh dalam perbuatan syirik ya dan juga kemusyrikan, apalagi kita selaku hamba yang biasa. Kita juga butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik dan kemusyrikan. Naam Syekh. الأمر الرابع الذي يتضمنه الإيمان بالله سبحانه وتعالى إفراد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، أي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص، لقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله عز وجل ليس كمثله شيء، فنؤمن بأن لله صفات الكمال، والله عز وجل متصف بصفات الكمال ومنزه
عن جميع صفات النقص، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، دليل على أن معرفة أسماء الله الحسنى والإيمان بها وتحقيق هذا الإيمان من أعظم أسباب زيادة الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة ولا يدخل الجنة إلا المؤمنون. فهذا الحديث العظيم دليل على أن الإيمان يزيد بمعرفة أسماء الله الحسنى وتحقيق الإيمان بها، وليس مجرد المعرفة والإحصاء فقط. تفضل حفظك الله. Baik. Kemudian di sini Syekh juga menyebutkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga mencakup keimanan kita terhadap nama-nama Allah yang Maha Indah dan juga sifat-sifat Allah yang Maha Luhur, yang Maha Agung, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan baik itu di dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih, yang kita sebut dengan tauhidul asma'i was sifat. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam bab al-asma dan sifat. Maksudnya adalah kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan, dan juga kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam sifat-sifat kekurangan dan aib, ya. Bahwa Allah itu maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan serta aib sedikit pun, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama atau yang seperti Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat, ya. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang tauhidul asma wa sifat ini. Di antaranya adalah sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menyatakan, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah. Allah memiliki 99 nama yang agung, 100 kurang 1, maksudnya 99, ya. Man ahfaha dakhalal jannah, siapa yang menghimpunnya, menghafalnya, memahaminya, ma'rifah, ya, dan mengimaninya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi yang maksud dengan ahfaha di sini bukan hanya ngumpulin terus ngafalin, bukan, tapi juga ma'rifah, memahami, ya, dan juga mengimani serta mengamalkannya, ya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Oleh karenanya ini merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab bertambahnya iman. Ketika seseorang itu mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha luhur, ya, maka keimanannya pun juga akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث قال: أن تؤمن بالله، تكلمت عن الإيمان بالله، قال: وملائكته، فنؤمن بأن لله ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، ونؤمن إجمالا وتفصيلا. إجمالا نؤمن بأن لله ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، وتفصيلا نؤمن بمن علمناه منهم من القرآن والسنة، مثل جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، وملك الموت، وخازن النار، وغيرهم من الملائكة. ولكن هنا السؤال مهم أيها الأخوة: ما هي فوائد الإيمان بالملائكة؟ فوائد عظيمة. الفائدة الأولى هي أنك عندما تؤمن بهؤلاء الملائكة وبعظمتهم، فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فإذا كان ملك جبريل عليه السلام ملك واحد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وقد حجب الشمس تماما، انظر كيف العظمة، فهذه عظمة مخلوق واحد، فكيف بعظمة الخالق عز وجل؟ هذه فائدة عظيمة، أن تؤمن بإيمانك بعظمة الملائكة يدلك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. هذه فائدة. تفضل حفظك الله. Ya.
Kemudian dari hadis Jibril itu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan antuk minabillah, yang kedua adalah antuk mina bimalaikatihi. Engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, ya. Di mana malaikat-malaikat ini adalah makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan memiliki tugas-tugas yang telah Allah tentukan. Kita beriman kepada malaikat ini ijmalan wa tafsilan. Ada yang bentuknya secara global, ada yang terperinci. Yang secara global itu maksudnya kita mengimani semua malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya jumlah atau kuantitas dari malaikat itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada yang mengetahui secara detail berapa jumlahnya malaikat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu keimanan terhadap malaikat dalam bentuk tafsili, ya, yang terperinci, itu berarti kita mengimani siapa saja malaikat-malaikat yang disebutkan namanya oleh Allah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti misalnya Jibril yang diberi wewenang untuk menyampaikan wahyu, atau malakul maut, ya, malaikat yang diberi wewenang untuk mencabut nyawa manusia, dan juga khazinun nar, ya, malaikat yang bertugas untuk menjaga neraka, ya. Kita mengimani semua nama-nama malaikat yang disebutkan Allah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beserta dengan tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian ada banyak sekali faidah-faidah yang dapat kita ambil dari keimanan terhadap para malaikat ini, ya. Di antaranya bahwa kita mengetahui yang namanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang sangat luar biasa agung, ya, diciptakan oleh Allah dari cahaya. Misalnya Jibril alaihi salam pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu saking besarnya Jibril sampai menutupi matahari, ya, saking besarnya Jibril sampai menutupi matahari. Maka kalau kita mengetahui tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat ini, malaikat itu luar biasa hebatnya, apalagi yang menciptakannya, gitu ya. Ini baru ciptaannya aja udah hebat banget, apalagi yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tentunya memiliki keagungan yang lebih dahsyat lagi daripada makhluk-makhluknya yang agung ini. Itu hikmah atau faidah daripada kita mengimani para malaikat, ya. Jadi menunjukkan azamatul khaliq, menunjukkan keagungan Allah sang pencipta para malaikat. Jika malaikat itu sudah hebat, apalagi Allah sang penciptanya. Naam, Syekh. ومن فوائد الإيمان بالملائكة على سبيل المثال لا الحصر الإيمان بملك الموت. الإيمان بملك الموت، الله سبحانه وتعالى قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ملك الموت أو أحد أعوانه سيأتي في لحظة يعلمه الله سبحانه وتعالى لقبض روحك. فإذا هذا الإيمان يجعل في القلب رهبة وخشية من الله سبحانه وتعالى، وخشية من هذه اللحظة العصيبة، واستعداد الموت بالأعمال الصالحة وترك المعاصي. تفضل حفظك الله. Ya. Kemudian juga di antara faedahnya, ya, beriman kepada para malaikat itu. Contohnya, kalau kita ingin mengimani bahwa di antara para malaikat yang Allah tugaskan itu ada yang namanya malakul maut, yang bertugas mencabut ruh dari setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terkecuali semuanya nanti akan dicabut ruhnya. Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya, pasti ujungnya adalah kematian, ya. Dan yang mencabut ruh itu adalah malaikat kematian, malakul maut, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum." Katakanlah, kalian akan diwafatkan, akan dimatikan, ya, oleh malaikat maut yang telah ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian, ya. Maka kalau kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menugaskan malaikat maut, ya, dan juga ada penolong-penolongnya, malaikat-malaikat penolong yang membantu malaikat maut ini, ya, maka kita akan terus-menerus mengingat kematian, ya. Dengan demikian kita akan beramal soleh, akan melakukan banyak kebajikan, dan akan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang pasti akan kita alami semuanya, ya. Sehingga kita lebih beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, Syekh. ومن فوائد الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة الكتبة الذين يكتبون الحسنات والسيئات. قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول
إلا لديه رقيب عتيد. فإيمان المؤمن بأن هناك ملائكة تكتب حسناته وسيئاته يجعل في القلب ورعا وتقوى وتعظيما لحرمات الله وتعظيم لشعائر الله وبعدا عن معصية الله عز وجل. وإذا عصى، والإنسان غير معصوم قد يعصي الله أحيانا، فإنه يبادر إلى التوبة والاستغفار حتى تمحى هذه السيئة من صحيفته. تفضل حفظك الله. تفضل. Ya, kemudian di sini juga di antara faedahnya kita ini beriman kepada para malaikat, ya. Contohnya ada malaikat-malaikat yang mereka disebut dengan al-katabah, malaikat-malaikat juru tulis, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang hamba itu melafalkan atau mengucapkan sebuah ucapan kecuali di sisinya itu ada raqib atid, yang malaikat yang siap gercep, ya, segera mencatat apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, gitu ya. Raqib atid. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan atau ucapan-ucapan baik yang kita lakukan dan juga ucapan-ucapan buruk yang kita lakukan serta perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan itu semuanya ada para malaikat yang mencatatnya. Tidak luput satupun yang ketinggalan sama sekali, semuanya dicatat oleh para malaikat itu. Maka ketika kita ini mengimani hal tersebut, ya, kita akan selalu merasa terawasi, ya, selalu ingin untuk berbuat baik, dan seorang hamba tentunya pasti mungkin suatu saat dia tergelincir ke dalam kemaksiatan. Maka ketika dia tergelincir ke dalam kemaksiatan dan dia tahu bahwa semua yang dia kerjakan itu terekam, tercatat oleh para malaikat, maka segera dia itu bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar catatan buruk yang sudah terlanjur tercatat itu segera terhapus dengan perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan setelah itu. Naam Syekhana. يعني تبقى من الوقت قليل شيخنا. قليل. طيب نختصر في شرح الحديث فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وكتبه، يعني الإيمان بالكتب، نؤمن بأن لله كتبا أنزلها على رسله منها ما علمناه ومنها ما لم نعلمه، نؤمن إجمالا وتفصيلا، وأن خاتم هذه الكتب هو القرآن، وأن من لم يؤمن بالقرآن فهو ليس بمؤمن وإن آمن بالكتب السابقة كلها. نؤمن بهذا ونحققه عمليا. كذلك الإيمان بالرسل، نؤمن بأن لله رسلا لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، ونؤمن إجمالا وتفصيلا. تفصيلا نؤمن بمن علمناه منهم أولي العزم من الرسل وغيرهم، ونؤمن أيضا قال واليوم الآخر، ونؤمن قبل ذلك نؤمن بأنه يجب علينا تصديق الرسل، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعته صلى الله عليه وسلم ومحبته صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث واليوم الآخر، نؤمن بأن هناك يوم آخر. ما رأيك يا شيخ أن نؤجل هذه حلقة أخرى لأنها مهمة جدا نؤجلها. طيب، أسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخواننا المسلمين، وأن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا ممن صاموا رمضان وقاموا إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا على صيام ما تبقى من رمضان وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في جنات الفردوس الأعلى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لكم جميعا أداء الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة وزيارة مكة والمدينة. أسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وأن يحفظكم أينما كنتم، وأسأل الله عز وجل لكم جميعا من خير ما سأل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعيذكم من شر ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدت بلقائكم، ونلتقي إن شاء الله مرة أخرى. حفظكم الله. Jazakumullah khairan Syekhana. Jadi Syekh tadi menyebutkan bahwa apa yang akan di pembahasan setelahnya, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada rasul-rasul,
iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, ya itu insya Allah nanti akan dibahas oleh Syekh pada pertemuan yang akan datang lebih terperinci lagi ya. Beliau hanya menyebutkan di sini sedikit berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasul Allah itu bahwa mencakup global dan juga terperinci, di mana kita itu mengimani bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab-kitab suci dan juga Rasul-Rasulnya, ya. Tapi kita tidak tahu secara detail apa itu siapa saja Rasul-Rasul Allah dan apa saja kitab-kitab sucinya, dan kita juga meyakini apa yang disebutkan secara terperinci terkait dengan kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan tentunya Rasul yang paling terakhir ini adalah Nabi Muhammad SAW. Kita wajib mentaatinya dan kita wajib mencintainya. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikutilah aku sebagai Rasul Allah ya. Niscaya nanti Allah akan mencintai kalian. Kemudian ditutup oleh Syekh dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sudi kiranya Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita semua dan orang-orang yang kita cintai ke dalam surganya, dan agar supaya kita semua ini termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berpuasa di bulan Ramadan dan melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, dan juga dimudahkan bagi kita semua untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dan mengunjungi kota suci Makkah dan Madinah. Nahnu nashkuru fadilatakum Syekhana al-Fadil wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala ma qaddamtum fi mizan hasanatikum yawma la yanfa'u malun wala banun wa an yataqabbala minna wa minkum salihal a'mal fi hadha ash-shahr al-fadil innahu ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستودعكم الله ونلقاكم في لقاء آخر إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله. ربما في اللقاءات الأخرى شيخنا يعني في الدقائق الأخيرة نفتح مجالا للأسئلة يعني، لأن بعض الجمهور ربما يود أن يطرح بعض الأسئلة عليكم. ما في بأس، إذا عندكم أنتم وقت أنا ما عندي مشكلة. إذا عندكم أنتم وقت أنا ما عندي إشكال. تفضلوا حفظكم الله. Apa ada yang mau bertanya, ikhwas sekalian, yang sudah masuk waktu sholat zuhur silakan, nggak apa-apa ya, untuk melakukan sholat zuhur. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan, bisa dibuka mic-nya langsung atau ditulis di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekhana. Ahsanallahu ilaikum. Soali يتعلق عن إيمان بالله. كما هو معلوم من ما الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبية الله وألوهيته وأسماء والصفات. كيف بمن يعني لا مثلا يؤول الأسماء الصفات في توحيد الأسماء والصفات لا يسلكون طريق السلف الصالح في إثبات الصفات. هل هذا يعتبر عقيدته إيمانه بالله؟ كيف إيمانه بالله؟ هل يعتبر إيمانه بالله غير صحيح أو كيف؟ تقصد حفظك الله أن بعض الناس يتساءل يعني عن معاني هذه الأسماء والصفات، هل تقصد ذلك؟ ليس يا شيخ، يعني مثلا استواء يؤولون بما استولى التأويل نعم. نعم. التأويل حفظك الله لا يجوز، وهو خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. والتأويل على درجات، قد يصل إلى الكفر إذا وصل إلى التحريف الاسم والصفة عن مقصودها. نعم. وقد يصل إلى البدعة. المهم أنه خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. والذي يحرف يؤول
ما يحكم عليه مباشرة، وإنما يجلس معه ويناقش، لأنه قد يكون مغترا ووصلت معلومة مغلوطة أو كذا، لا يعرف الحقيقة، فيتلطف به ويترفق به، لقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وبعض الناس فيهم خير، ولكن مشكلة الجهل عندهم، فيأتي ويؤول بسبب الجهل، فإذا عرف الحقيقة استغفر وتاب. نعم، تفضل حضرتك الله. Jazakallah ya. Jazakallah khairan. Baik ya, di sini pertanyaannya tadi dari Abdurrahman Abu Sofia, dia bertanya tentang apa namanya tauhidul asma wa sifat, bahwa yang namanya keimanan itu berkaitan dengan mencakup tauhid rububiyah, kemudian uluhiyah, dan juga al asma wa sifat. Bagaimana dengan orang yang dalam tauhidul asma wa sifat itu dia melakukan takwil pada beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Syekh di sini menjawab bahwa itu tidak boleh melakukan takwil kepada sifat-sifat Allah terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena itu tidak termasuk ke dalam manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak termasuk ke dalam mazhabnya salaf ya, di mana para salaf itu mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala apa adanya sesuai dengan bahasa ya. Dan kalau misalnya ada takwil seperti misalnya istawa dijadikan istaula ya, itu berarti nanti bisa menjadi takwil itu sendiri ada beberapa tingkatan ya. Ada yang nanti masuk ke dalam bid'ah, bahkan ada juga yang termasuk ke dalam kufur jika itu adalah bentuknya adalah tahrif yang dirubah 100% ya. Dan orang yang mentakwil itu tentunya harus dinasihati, harus berikan nasihat dengan baik ya, yutalaqqaf bihi wa yunaqash gitu ya, diajak berdiskusi dengan baik, dinasihati dengan lemah lembut ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik. Ya, kadang ada orang yang dia itu orangnya baik, keimanannya juga baik, akan tetapi informasi yang sampai kepada dia itu ma'lumah maghlubah, ke informasi yang salah. Nanti ketika dia diingatkan bahwa yang betul adalah seperti ini dan seperti ini, dia langsung tersadarkan dan langsung beristighfar dan bertaubat dan mengikuti mazhab salaf dalam hal ini. Jadi intinya untuk orang yang seperti itu, tugas kita adalah memberikan nasihat kepadanya agar kembali kepada mazhab salaf. نعم شيخنا، هنا أذن المؤذن لصلاة الظهر، نكتفي بهذا القدر ونراكم إن شاء الله في اللقاءات القادمة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله.